What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. Get on board. We're soaring on top of. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isnaini News TV. Siang ini berada di Serengat Laut, Kelurahan Praya. Kelurahan Prapen ya, Kelurahan Prapen. Menarik untuk kita berdiskusi pagi hari ini di tempat beliau, Pak Husnul ya. Ya. Husnul, beliau ini sangat kreatif dan inovatif gitu. Jadi setiap waktu-waktu itu terus dia punya karya. Satu diantaranya adalah ini mengolah limbah kaca menjadi plakat jadi. Kemudian ada ini contoh satu ini botol, limbah botol menjadi gelas. Kopi yang kita disuguhkan pagi hari ini oleh beliau ini adalah gelas dari olahan beliau dari limbah apa Pak? Sirup. Apa? Botol sirup. Botol sirup ya. Botol sirup. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Husnul ya. Oke. Kami dari Isnaini News TV, Pak. Ya, hadir Isnaini News TV ini untuk edukasi dan inspirasi. Persoalan lingkungan sudah kita tidak bisa hindari. Setiap hari kita mendengar banyak limbah-limbah yang berserakan sana kemari. Nah, Bapak satu di antara sekian yang ada di masyarakat ini adalah yang secara diam-diam bekerja mengolah limbah tersebut. Di antaranya adalah soal limbah kaca dan limbah botol. Silakan Pak, apa yang mau diceritakan kepada pemirsa Isnaini News TV? Disilakan Pak Husnul. Terima kasih. Jadi ya menurut saya ini memang limbah-limbah ini banyak yang dinilai tidak baik karena kotor, tidak terpakai, tidak ada harga. Tapi kalau sudah diproses itu lumayan, ada hasil-hasilnya sedikit, ada istilahnya apa? Ya, nilai ekonominya ada dia. Sama seperti gelas, plakat. Ini plakat ini banyak dipakai di biasanya acara lomba atau KKN, seminar seperti itu. Kalau gelas ini banyak di pasaran ya. Oke. Begini Pak, saya ada pertanyaan idealis sedikit. Pelungguh kerjakan ini sebagai bagian rasa ingin mengambil bagian untuk menyelesaikan persoalan lingkungan atau semata-mata untuk berkarya untuk ekonomi? Iya, sebenarnya tujuan utama sih ya ikut membantu sebenarnya dari bantu lingkungan ini ya, Jerois itu ya. Jadi seperti contoh kalau limbah botol di kebun itu sangat berbahaya. Iya. Jadi kalau bisa kita manfaatkan, bisa kita buat jadi uang, itu kan akan bebas ya. Itu dia Pak. Ya. Jadi ini kegiatan ini ada idealismenya gitu ya. Jadi bahwa berangkat dari sebuah kesadaran untuk ambil bagian di dalam persoalan lingkungan. Oke. Gini Pak, ini kan pekerjaan rumit Pak, pekerjaan rumit gitu. Ini dan seterusnya dan butuh waktu yang ini. Kan lalu kemudian ini ada outputnya.
harga ini kan sering persoalan. Ya. Tidak sebanding, tapi mohon koreksi kami. Ada soal masa mengerjakan dengan outputnya. Karena kan outputnya mungkin nggak terlalu mahal gitu, ya. Tidak senilai dengan usaha. Ya. Bagaimana Bapak? Tidakkah galau dengan itu? Tidakkah terganggu Bapak dengan pekerjaan itu antara harga produk dengan usaha yang Pelunggu lakukan? Gimana itu Pak? Menyikapi? Iya, sebenarnya sih ya mengganggu juga. Tapi namanya seniman, yang penting puas. Seniman, Ya, puas, ya? puas. Ya. Oke. Walaupun hasilnya enggak begitu. Tapi suatu saat pasti ada Aha. lebihnya. Oke. Yang penting istilahnya perasaan, rasa puas itu ada. Itu sebenarnya yang Saya sedikit agak privat ini, sedikit menyentuh sensitivitas. Apakah Bapak tidak terganggu misalnya ocehan istri misalnya, dia doang mempuruk dia, anang lara ala aji naput dia, atau mungkin ada masyarakat mengatakan, ndara bun puruk dia anang. Adakah Bapak pernah mengalami seperti itu? ya selama ini si istri ya sangat mendukung. Oh, mendukung, Masya Allah. Kadang ada juga sih hasilnya, tapi enggak begitu banyak gitu. Tapi ada untuk jadi haji nanu, lumayan lah gitu. Oh, gitu. Terutama kalau ada pesanan banyak, Iya. ya baru kelihatan. Tapi kalau 1-2, ya Oke. sambil Oke, selesai. Saya mau masuk ke soal event-event. Yang mendengar pernah Pelunggu ikuti event. Yang kemudian saya mendengar juga pernah produk Bapak gelasnya mau dibawa oleh Kementerian Parekraf, yaitu Sandiaga. Bagaimana ceritanya itu Pak? ya kalau mengikuti event itu Pameran gitu ya? kita waktu di Karang Taruna. Karang Taruna. Nah, Karang Taruna kita bawa program kampung organik bebas limbah botol. Oh, kampung Jadi yang kampung organik bebas limbah kaca dan botol. Jadi yang saya bawa itu program limbahnya botol sama kaca buat jadi gelas sama plakat. Iya. Jadi Oke. waktu di Semacam dapat presentasi. juara 1 gitu. Dapat juara 1 di Juara apa satu namanya itu? kabupaten. Kabupaten. Oh, gitu. Kemudian terakhir saya ikuti lomba Karang Taruna tingkat provinsi. Karang Taruna tingkat Kita provinsi. dapat juara 3 kalau nggak salah. Oh, gitu. Juara 3. Apa yang ditonjolkan inovasinya? Waktu itu sama juga. Sama juga. limbah Jadi zero waste, menunjukkan ya. inovasi di Limbah. zero waste itu ya. zero Oke. Konon ini juga saya melihat ini meja dari apa istilahnya recycle ya. Iya, Recycle. Jadi dari tangkel anunya ini batok kelapa ini. Ini konon Pak Gubernur juga sudah sempat. Nah, ya sebenarnya sih kita belum tahu juga karena saya juga jarang keluar ya, jarang dapat informasi. Paling hanya di rumah saja. Ini lagi coba-coba sebenarnya. Ini lagi coba ya, kursi Ya, lagi muter coba. ini. Iya. Oke. Karena banyak limbahnya, jadi kita coba buat seperti ini. Oke. Memang tekniknya ini dia gampang-gampang susah. Perasaan sebenarnya yang Iya, main iya. di sini itu perasaan. Ya. Oke Pak, kita masuk kepada realitas antara industri dan produksi pasar dan produksi. Tentu ini saya yakin ini pasti banyak yang membutuhkan. Ya. Pernahkah Bapak waktu proses itu merasa kewalahan dengan permintaan? Ya Demand? pernah. Pernah waktu permintaan dari UNRAM ya, kalau nggak salah itu sebanyak 75 Yang plakat ya, yang plakat dari UNRAM. Untuk KKN dan gitu. Sama ada lomba maulidan. Itu sampai kewalahan buatnya. Buat plakat ini. Iya, oke. Kewalahan ya. Kewalahan. Artinya belum memberdayakan. Ya. Masih kerja sendiri ya. Masih sendiri, Kerja ya. sendiri. Oh, masih belum ada transformasi ya. Ya. Oke. Tapi nikmat juga. Nikmati juga ya. Iya. Oh, Masya Allah. Oke. Terus apa harapan Pelunggu ke Ya. publik tentang ini? Wabil Harapan. khusus ke tadi Pelunggu Karang Taruna. Mungkin spesifik dulu kepada
pemerintah Prapen dalam hal ini adik-adik Karang Taruna. Apa yang Pelunggu harapkan? Tadi itu ada persoalan ketika ada permintaan, saya sendiri kerja gitu. Jadi butuh mungkin transformasi skill gitu kan. Nah, apa yang Pelunggu bisa sarankan Kalau kepada harapan saya sebenarnya yang untuk remaja ya, terutama untuk remaja ini, mari kita memanfaatkan limbah. potensi lingkungan gitu ya? Mari kita bantu pemerintah wujudkan yang kampung bersih. Mhm. Mari kita kerja gitu. Iya. Walaupun ini tidak ada hasilnya, Heeh. nah, istilahnya yang penting apa istilahnya? Iya, Ya. Itu untuk remajanya, katakanlah remajanya. masyarakat pemuda. Ayolah ya gitu Iya, ya, berkarya daripada momot-momot nganggur kan. daripada momot. Oh ya, mari kita ini oke. Artinya kepada pemerintah, bagaimana kan pemerintah ini bapak pembangunan, bapak pemerintahan, bapak pemberdayaan. Nah, apa yang diharapkan dari pemerintah, katakanlah pemerintah kelurahan kita di Prapen ya, dia ya? Apa yang bisa dipesankan kepada beliau agar apa kepada Iya, kalau pemuda misalnya? untuk pemerintah ya, mari dukung kami gitu, bantu kami. Apa yang kurang, apa yang lebih. Apa yang dirasakan kurang Pelungguh mau ini bisa didengar langsung nanti saya kirim ke Kalau lurahnya ini. masalah kekurangan sih banyak sebenarnya. Oke. Cuman ada satu sebenarnya tuh untuk pengolahan kaca ini. Pengolahan kaca. Alat maksudnya. Alatnya itu saja. Oke, itu alat. Ya. Kalau dari sisi man-nya, manusianya, Kalau apa dari- yang Pelungguh? Misalnya ada orang ingin, tetapi dia nggak bisa. Apa yang Pelungguh bisa kalau itu sarankan? kita siap memberi apa istilahnya Oh, pelatihan iya. sampai mereka bisa menghasilkan, kita sudah siap. Artinya kan itu butuh dana, Pak. Iya. Butuh. Kan Bapak tidak punya resources untuk dana. Apa yang mungkin ini bisa disarankan ke kelurahan untuk melakukan pelatihan misalnya. Mungkin untuk pelatihan mungkin apa istilahnya per RT atau per kaling mungkin. Kami siap di sini untuk melatih. Ketimbang untuk saat ini kita juga ada ada pelatihan dari Lombok Timur juga. Oh gitu. Jadi hari ini mungkin mereka akan datang belajar masalah botol ini juga. Maksudnya minta untuk dilatih gitu ya. Gitu. Itu privat ya. Oke. Mudah-mudahan pihak-pihak yang menonton channel ini dapat memenuhi harapan daripada pengrajin kita Pak Husnul ya, di Serengat Lauk Kelurahan Prapen. Oke, di tengah-tengah kita juga hadir ini. Kita ngobrol pinter ini ya, ngopi ya, istilahnya adik-adik mahasiswa, ngopi pinter. Haris ya. Hari. Ya Mas Haris, ini kita elaborasi aja. Siap. Oke, sampean tadi mendengar langsung nih. Karang Taruna itu kan bagian dari pemerintahan. Itu lembaga pemuda resmi, ya, di bawah Kementerian Sosial. Dia terintegrasi dengan pemerintahan desa. Bapak sendiri sudah mendengarkan tadi. Apa yang bisa Pelungguh sampaikan? Setelah tadi kita mendengar beliau tentang produk, tentang keberlanjutannya, continuity-nya seperti apa. Silakan Adinda Hari. Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya. Berdasarkan hasil diskusi tadi yang disampaikan oleh Paman Senul juga dan juga yang disampaikan oleh Pak Isna ini juga sangat menarik sebenarnya. Menariknya di bidang bagaimana peluang itu bisa kita manfaatkan. Seperti beliau ini termasuk aset kita sebenarnya di kelurahan. Aset yang bagaimana caranya kita bisa berdayakan. Nah, dari hasil produk beliau, hasil karya seni beliau, dari dulu sudah lama. Kebetulan saya udah lama berkomunikasi dan berkolaborasi sama beliau. Saya bantu juga di bagian marketing produk-produknya. Dan dari sebelum saya ikut berkecimpung di Karang Taruna pun sudah kita banyak diskusi terkait bagaimana kedepannya kegiatan ini akan kita jalankan. Gitu. Begitu. Nah, sampai sekarang, karena kebetulan kita diberikan amanah, saya sendiri diberikan amanah untuk bekerja di Karang Taruna itu sendiri. Kedepannya mungkin saya akan
menjabatani bagaimana caranya produk dan kegiatan-kegiatan yang dijalankan oleh Pak Husnul ini bisa berkelanjutan gitu. Berkelanjutan. Dan apapun terkait dari masalah yang ada yang dialami oleh Pak Mansenul, kita coba akan angkat suaranya sampai ke pemerintahan. Bagaimana caranya kita ayo bantu gitu. Karena memang kalau dari segi peluangnya sangat potensial ini gitu. Oke. Nah, tadi yang seperti disampaikan juga mengenai dari masalah yang atau hambatan yang dialami oleh Pak Mansenul mengenai karena beliau sendiri memang yang bekerja untuk menciptakan produk-produk ini. Nah, dari dulu pun saya itu sudah berpikir bagaimana caranya beliau ini bisa mentransformasikan keahlian beliau. Nah, sehingga karena kebetulan juga waktu beliau kewalahan, waktu proses penerimaan pesanan dari Unram, dari UIN dulu, waktu pembuatan souvenir untuk KKN, untuk acara-acara itu, karena saya sendiri yang jadi marketingnya gitu. Oh gitu. Dan saya sendiri yang jadi marketingnya dan jadi tim beliau untuk menyelesaikan proyek itu, ikut kewalahan, maksudnya ikut berpikir, kasihan juga paman kerja sendiri gitu kan. Oke. Begini, hari ini Pak Haris ya, itu kan sudah sekarang menjadi Ketua Karang Taruna Kelurahan Prapen ya. Tadi beliau kan ini kaitan dengan transformasi skill ya. Ya, bisakah Karang Taruna memfasilitasi dalam konteks Karang Taruna sebagai pemuda youth agent ousting ya? Bisa enggak memfasilitasi untuk kemudian adanya pelatihan anak muda yang nanti ahlinya itu adalah Pak Husnul, karena ahlinya kan potensi tadi udah ada. Nah, pelatihan objeknya mungkin pemuda-pemuda. Nah, sekarang sebagai sektarian daripada Karang Taruna, bisakah enggak difasilitasi dengan pemerintah untuk melakukan pelatihan-pelatihan? Gimana Pak Karang Taruna? Menurut saya itu sangat bisa karena kita, terutama saya di Karang Taruna, sebagai bagian dari Karang Taruna, melihat ini sebagai sebuah hal yang sangat menguntungkan bagi kami di Karang Taruna gitu. Yang dimana tokoh masyarakat kita langsung yang ada di kelurahan memiliki keahlian seperti ini. Dan juga seperti yang kita tahu kalau misalnya kita lihat sekarang pemuda-pemuda ini kan ada yang beberapa yang tidak memiliki pekerjaan, Pak. Nah, dan di sana itu bisa kita ambil peluang untuk mendapatkan pelatihan dari Pak Mansenul sendiri. Sehingga beliau pemuda-pemuda ini memiliki keahlian, kemudian bisa berkegiatan yang dimana kegiatan itu bisa memiliki nilai ekonomis. Di samping beliau mereka ini bisa mendapatkan keahlian, di samping itu juga mereka bisa dapat penghasilan dari sana. Itu pandangan kita ke depan. Ya, artinya begini, Dinda. Kami di Isnaini News TV itu memperhatikan tiga perspektif. Sosial, ekonomi, dan ekologi. Ekologi sudah dijelaskan oleh Pak Husnul. Dia berangkat dari idealisme, kreativitasnya ini berangkat dari idealisme lingkungan, bahwa dia ingin ikut bagian. Lalu kemudian sosial, alhamdulillah kita sampai ini kan kalau bicara Karang Taruna pasti berpikir sosial. Nah, setidak-tidaknya anak muda. Tadi itu ini. Terutama tadi kemudian ada ini tujuannya kan agar ada ekonomi. Nah, potensi ada, ahlinya ada, lingkungan ini sangat memungkinkan. Bahan bakunya kan limbah-limbah. Bagaimana semangat spirit yang bisa Dinda sampaikan agar ini betul giroh untuk dilakukan di setidak-tidaknya di Kelurahan Prapen ini? Silakan. Kalau dari saya sendiri, bagaimana caranya membuat ini memiliki daya semangat yang kuat untuk dijalankan, seperti yang disampaikan oleh Pak Isna ini tadi. Kembali lagi bagaimana caranya kita mengedukasi masyarakat itu sendiri, bahwa ini merupakan peluang yang besar. Kemudian juga tadi 3 perspektif yang disampaikan oleh Pak Isna ini tadi sangat menarik memang. Dan kita itu tidak bisa lepas dari yang 3 itu. Yang dimana tadi ekologi dari lingkungan itu jelas. Kita sebagai Karang Taruna, kita harus berpikir tentang, selain kita berpikir tentang sosial, kita juga harus berpikir tentang ekologi dan lingkungan itu sendiri. Artinya ekologi bisa menyelesaikan sosial pula. Jelas. Kan? Makanya di samping kita menyelesaikan masalah ekologi, kita akan menyelesaikan masalah sosial itu sendiri. Yang dimana hasilnya itu akan menyelesaikan masalah ekonomi itu sendiri. Keren. Itu Isnaini News dari Rengat Lau melaporkan. Edukatif, inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang menarik dari